Shalom anak-anak teacher, apa kabarnya pada pagi hari ini? Teacher yakin kita semua masih dalam keadaan luar biasa sehat. Hari ini kita akan memulai pembelajaran tematik kita di pembelajaran ketiga dan pembelajaran yang keempat. Sebelum kita memulai, kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang baik karena Tuhan begitu menyertai kami dan kami masih dapat merasakan nafas kehidupan hingga detik ini. Sebentar Tuhan kami akan belajar tematik, kiranya Tuhan menyertai kami, memberikan hikmat, pengetahuan, kepintaran kepada kami. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Hari ini kita memasuki tema 3, tokoh dan penemuan, subtema 2, penemuan dan manfaatnya. Kita memasuki pembelajaran 3 dan pembelajaran yang keempat. Tujuan pembelajaran kita yaitu 1. Siswa mampu menuliskan informasi penting dari teks eksplanasi. 2. Siswa mampu mengidentifikasi contoh pelaksanaan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita buka buku paket kita halaman 80 pembelajaran 3. Di sini ada beberapa penemuan lain di bidang olahraga. Penemuan permainan olahraga sepak bola. Sejarah olahraga sepak bola hingga saat ini masih mengundang perdebatan. Beberapa dokumen menjelaskan bahwa sepak bola lahir di masa Romawi kuno. FIFA sebagai badan sepak bola dunia secara resmi menyatakan bahwa sepak bola lahir dari daratan Cina, yaitu berawal dari permainan masyarakat Cina pada tahun 206 sebelum Masehi yang dikenal sebagai Ciusu, artinya menerjang bola kulit dengan kaki, dengan aturan menendang dan menggiring. Bill Murray, seorang sejarawan sepak bola, berpendapat lain. Permainan sepak bola telah dikenal sejak awal Masehi. Pada saat itu masyarakat Mesir kuno sudah mengenal teknik membawa dan menendang bola yang terbuat dari buntalan kain linen. Sisi sejarah yang lain adalah di Yunani purba yang juga mengenal sebuah permainan menggunakan bola, yaitu episkuro. Bukti sejarah ini tergambar pada relief museum yang melukiskan anak muda memegang bola dan memainkan dengan pahanya. Sejarah sepak bola modern dan telah mendapat pengakuan dari berbagai pihak adalah dari Inggris yang dimainkan di sekolah-sekolah pada pertengahan abad ke-19. Tahun 1857 berdiri klub sepak bola pertama di dunia. Pada tahun 1863 berdiri Asosiasi Sepak Bola Inggris yang bernama Football Association atau FA. Badan ini yang mengeluarkan peraturan permainan sepak bola sehingga sepak bola menjadi lebih teratur, terorganisir, dan enak untuk dinikmati penonton. Pembelajaran lari cepat atau sprint kalian boleh pelajari di pelajaran PJOK bersama Pak Sadar. Kita lanjut ke halaman 83. Kita semua pasti sudah mengenal lampu lalu lintas. Kita sering melihat lampu lalu lintas di perempatan atau persimpangan jalan. Lampu lalu lintas terdiri atas 3 warna, yaitu merah, kuning, dan hijau. Tahukah kamu siapa yang menemukan lampu lalu lintas? Si paralel penyelamat jalan, George Augustus Morgan, adalah penemu lampu lalu lintas pada tahun 1923 yang sekarang digunakan di berbagai negara di dunia. Lampu tersebut bermanfaat untuk mengatur lalu lintas dan menyelamatkan pengguna jalan dari kecelakaan. Morgan, seorang warga Amerika berkulit hitam yang peduli dengan keselamatan orang lain. Ia terpanggil untuk menciptakan sistem lampu lalu lintas setelah menyaksikan seringnya terjadi kecelakaan antara mobil dengan kereta kuda. Lampu lalu lintas temuan Morgan menggunakan rangkaian paralel. Berbeda dengan rangkaian seri yang disusun sebaris, rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang disusun berderet, di mana masing-masing lampu memiliki rangkaian tersendiri yang terhubung pada sumber energi. Oleh karena itu, apabila ada satu atau lebih komponen yang rusak atau dicabut, maka komponen lainnya akan tetap berfungsi tanpa gangguan sama sekali. Prinsip kerja sebuah lampu lalu lintas adalah terdapatnya 3 buah lampu yang saling terhubung secara paralel. Sungguh mulia tujuan Morgan menciptakan lampu lalu lintas. Dapat dibayangkan jika tidak ada lampu lalu lintas di jalur jalan raya yang ramai. Sebuah penemuan yang baik tentunya akan memberikan manfaat bagi banyak orang. Sebelumnya kita telah belajar tentang manfaat dari penemuan lampu lalu lintas. Apakah kamu masih ingat? Tentu aku masih ingat. Apakah kamu tahu cara kerja lampu lalu lintas? Ayo kita membuat lampu lalu lintas sederhana secara berkelompok. Amati bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat lampu lalu lintas sederhana dan bacalah dengan teliti petunjuk pembuatannya. Silakan baca bahan dan alat yang diperlukan. Lalu baca dengan teliti langkah kerjanya supaya apabila kamu ingin mempraktikkannya di rumah,
lampunya dapat hidup. Jadi baca dengan teliti ya anak-anak. Nah, kalau digambarkan secara skema, ini dia rangkaian listrik yang disusun secara paralel. Perhatikan bagaimana susunan lampunya. Lampunya disusun secara berderet dan baterainya juga disusun seperti pada gambar. Kamu dapat perhatikan ya. Rangkaian lampu lalu lintas terdiri dari 3 rangkaian, yaitu rangkaian lampu 1 merah, lampu 2 kuning, dan lampu 3 hijau. Ketiga rangkaian tersebut langsung terhubung dengan baterai sehingga jika salah satu atau lebih rangkaian dimatikan atau rusak, tidak mempengaruhi rangkaian yang lainnya. Kita lanjutkan ke halaman 90 pembelajaran 4. Pada pertemuan sebelumnya kamu telah belajar tentang penemu jam. Salah satu manfaat dari penemuan jam adalah membantu kita disiplin terhadap waktu. Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu sudah disiplin menggunakan waktu? Pernahkah kamu datang terlambat ke sekolah? Jika tidak pernah, kamu dapat menceritakan pengalaman datang terlambat pada saat bertemu teman dan lain-lain. Tulislah pengalamanmu datang terlambat ke sekolah. Datang tepat waktu ke sekolah adalah salah satu kewajiban kita sebagai pelajar. Ketika kita tidak melaksanakan kewajiban itu akan membuat orang di sekitar kita menjadi tidak nyaman. Ayo laksanakan kewajibanmu dengan tanggung jawab ya. Amatilah gambar-gambar berikut, apakah mereka sudah melaksanakan kewajibannya dengan tanggung jawab? Apa dampak dari yang mereka lakukan? Mari kita bahas bersama-sama tabel di halaman 92 berdasarkan gambar 1, gambar 2, dan gambar 3. Pertanyaannya, apa kewajiban kita sebagai pelajar? Pada gambar 1 seharusnya kita membuang sampah pada tempatnya. Pada gambar 2 kita seharusnya belajar dengan sungguh-sungguh. Pada gambar ketiga mengerjakan tugas kelompok bersama. Apakah mereka sudah melaksanakan kewajiban sebagai pelajar? Pada gambar 1 belum, pada gambar 2 juga belum, pada gambar 3 sudah. Apa dampak bagi diri sendiri? Dampaknya pada gambar 1 tadi kan membuang sampah sembarangan, jadi jika banjir dia sendiri ikut terdampak. Pada gambar 2 nilai sekolah turun. Pada gambar ketiga tugas sekolah dikerjakan lebih mudah dan cepat. Nah itu dia dampak-dampak dari gambar 1, 2, dan 3. Kamu boleh membaca soal dan jawaban di bawahnya. Sekarang tuliskan kewajibanmu yang lain sebagai pelajar. Apa dampaknya jika kamu tidak melaksanakan dengan tanggung jawab? Jelaskan jawabanmu. Melaksanakan kewajiban sebagai pelajar akan membantu kita mengikuti kegiatan belajar dengan baik. Pada pembelajaran 1, kamu telah membaca teks tentang si kotak ajaib. Kamu telah menemukan kalimat tidak efektif pada teks tersebut. Apa itu kalimat efektif? Kalimat efektif. 1. Kalimat yang efektif mengungkapkan gagasan sehingga mudah dipahami. 2. Ciri-ciri kalimat efektif. A. Hemat. Tidak menuliskan kata yang bermakna sama. Para tamu-tamu duduk di kursi. Perhatikan kata para. Apa makna dari kata para? Perhatikan kata tamu-tamu. Apa makna dari kata tamu-tamu? Kata para menunjukkan banyak dan tamu-tamu juga menunjukkan tamu yang banyak. Kita dapat menghilangkan salah satu dari kata tersebut supaya maknanya tidak mubazir atau maknanya tidak berlebihan. Misalnya, kita hilangkan salah satunya ya. Kalimat yang efektifnya menjadi tamu-tamu duduk di kursi, atau bisa juga para tamu duduk di kursi. Itu sama saja artinya ya. Sekarang ubahlah kalimat tidak efektif yang kamu temukan pada teks si kotak ajaib menjadi kalimat efektif. Kalimat tidak efektif misalnya penemu yang pada kesempatan itu untuk pertama kalinya. Kalimat efektifnya menjadi penemu yang pertama kali. Kalimat tidak efektif berikutnya di depan para bapak-bapak dan ibu-ibu. Kalimat efektifnya menjadi di depan bapak-bapak dan ibu-ibu. Kalimat tidak efektif berikutnya lalu televisi kemudian terus berkembang. Kalimat efektifnya lalu televisi terus berkembang. Nah itu dia. Jadi kamu sudah bisa memperbaiki kalimat tidak efektif menjadi kalimat efektif. Sekarang teacher kasih kalian tugas. Tugasnya ada 2. Tugas pertama di halaman 84. Tuliskan informasi penting pada paragraf 1, paragraf 2, dan paragraf ketiga.
Tugas kedua ada di halaman 93, itu tabel yang ada kewajiban pelajar dan dampak jika tidak melaksanakan kewajiban. Teacher berharap tugas ini selesai hingga malam nanti. Lalu teacher akan kirimkan link Zoom meeting supaya kita dapat bertanya jawab di Zoom meeting nanti. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Demikian